Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau kelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk. Lalu, mengapa sih evaluasi diperlukan? Yang pertama, adanya perdebatan tentang penilaian sebuah tampilan. Yang kedua, ada yang mengatakan bagus, sedang, atau jelek. Yang ketiga, adanya asumsi bahwa selama suatu software dapat digunakan, maka itu sudah cukup bagus. Yang keempat, kegiatan evaluasi suatu software atau tampilan merupakan kegiatan yang dihindari karena akan menambah waktu dan pengembangan biaya. Yang kelima, kegiatan evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena desainer dapat mengetahui apakah karyanya berguna dan diinginkan oleh user. Yang keenam, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya, dan mengikuti desain guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Yang ketujuh, evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Yang kedelapan, evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan pada yang pertama selama proses pembuatan produk tersebut, supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Yang kedua, saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototipe. Yang ketiga, saat produk telah dipasarkan. Jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau upgrade. Selanjutnya ada paradigma evaluasi. Di sini terbagi menjadi 4, yang pertama quick and dirty, kemudian yang kedua ada usability testing, yang ketiga ada field studies, dan yang keempat ada predictive. Yang pertama, evaluasi quick and dirty adalah feedback berupa keinginan dan yang disukai user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Selanjutnya, evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk, dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Yang kedua ada evaluasi usability testing. Ini melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Yang kedua, kinerja user diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, cara yang digunakan melihat secara langsung ataupun merekamnya dalam video. Yang terakhir, menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya. Yang ketiga ada field studies. Evaluasi ini digunakan untuk yang pertama, membantu mengidentifikasi teknologi baru. Yang kedua, menentukan kebutuhan untuk melakukan desain. Yang ketiga, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi. Dan yang terakhir, evaluasi teknologi. Teknik yang digunakan meliputi interview, observasi atau pengamatan, participatory atau user dilibatkan dalam pembuatan desain. Kemudian yang keempat ada etnografi atau penilaian berdasarkan budaya. Desainer dapat melakukan evaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif produknya. Yang terakhir ada evaluasi prediktif. Didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungannya adalah user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan. Yang kedua, ada proses pembuatannya relatif cepat, mudah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Evaluasi ini paling sering digunakan. Yang selanjutnya ada teknik evaluasi. Yang pertama adalah observing user atau mengamati pengguna. Ini berkaitan dengan mengamati para pengguna ya.
Yang kedua ada asking user opinion atau menanyakan pendapat para pengguna. Terus yang ketiga ada asking expert opinion atau menanyakan pendapat para ahli. Yang keempat ada testing performance atau menguji kinerja pengguna. Yang kelima ada modeling user task performance atau memodelkan kinerja tugas pengguna untuk memprediksi efisiensi user interface. Yang selanjutnya adalah hubungan antara paradigma dan teknik evaluasi. Pada paradigma quick and dirty, teknik evaluasi observing user dengan cara melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Yang kedua ada teknik asking user dengan cara diskusi dengan user yang potensial. Yang ketiga adalah asking expert untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe dengan cara bertanya kepada orang yang lebih tahu. Yang selanjutnya user testing. Pada paradigma quick and dirty itu tidak digunakan, sama saja seperti modeling user task performance. Ini tidak digunakan pada paradigma quick and dirty. Yang selanjutnya adalah teknik evaluasi usability testing. Teknik observing user didapatkan melalui video dan catatan, dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Yang kedua asking user, yaitu dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini user. Interview kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Pada teknik evaluasi usability testing, asking expert atau bertanya kepada orang yang lebih tahu itu tidak digunakan. Untuk user testing dilakukan di dalam laboratorium khusus. Untuk modeling user task performance ini tidak digunakan juga pada teknik evaluasi usability testing. Yang selanjutnya ada teknik evaluasi field study. Dengan teknik observing user dilakukan di lokasi manapun juga dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Yang kedua ada asking user, yaitu evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Pada bagian asking expert, user testing, modeling user task performance ini tidak digunakan pada teknik evaluasi field study. Yang selanjutnya teknik evaluasi prediktif. Pada observing user dan asking user itu tidak digunakan pada teknik evaluasi ini. Terus yang asking expert itu seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi efisiensi sebuah user interface. Untuk user testing ini tidak digunakan pada teknik evaluasi ini. Pada teknik modeling user task performance, model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran sebuah user interface atau tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Jadi semakin cepat semakin bagus. Yang selanjutnya ada metode evaluasi. Yang pertama ada evaluasi tahap awal dan yang kedua ada evaluasi tahap akhir. Evaluasi tahap awal dilakukan untuk 1. Menganalisis ketergantungan produk. Yang kedua, mengetahui apakah tim desain telah mengerti kebutuhan user dengan melihat bagaimana penggunaan sistem yang telah ada. Yang ketiga, mencoba ide-ide serta cepat. Yang ketiga, mencoba ide-ide secara cepat dan informatif atau informasi. Yang selanjutnya, evaluasi tahap akhir. Yang pertama, mengetahui kesulitan user sehingga produk dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang selanjutnya ada tujuan evaluasi. Dalam proses evaluasi, ada 3 tujuan yang harus atau yang ingin dicapai oleh evaluator. Yang pertama adalah menilai jangkauan fungsionalitas sistem. Artinya, penting untuk memastikan bahwa fungsionalitas sistem secara efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contohnya adalah jika karyawan mengakses file pelanggan berdasarkan kode pos, sistem komputerisasi harus memfasilitasi tindakan yang sama dengan cara yang efisien dan sesuai dengan harapan pengguna. Yang kedua, menilai dampak interface terhadap user, seperti seberapa mudah sistem dipelajari, usability, dan respon user atas sistem tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah pada sistem bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengguna atau apakah penggunaan sistem sesuai dengan konteksnya dan apakah menghasilkan efek yang diinginkan. Yang selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert sendiri merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala Likert
dimulai dari 4 hingga 7. Nah, yang pertama ada ukuran skala 4. Bisa dibaca pada 1 jika 1 sama dengan sangat buruk. Nah, jika poin 2 maka buruk, 3 bagus, 4 sangat bagus. Terus yang kedua ada ukuran 5. Yang pertama sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga netral, yang keempat bagus, dan yang kelima sangat bagus. Yang ketiga ada ukuran 7. Poin 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 netral, 5 agak bagus, 6 bagus, 7 sangat bagus. Nah, pada penelitian umumnya itu menggunakan 5 skala. Jadi 5 skala ini yang kedua ya. Ukuran 5 yaitu 1 sangat bagus, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Nah, ini ada contoh evaluasi. Ya, ada beberapa kriteria. Ada 5 kriteria yaitu layout, kecepatan akses, prosedur akses, perpaduan warna, informasi yang selalu up to date. Nah, pada evaluator ada evaluator 1 sampai 5 dan mendapatkan rata-rata bisa dilihat ini ada 4, 3,4, 4, 3,2, 4,2 dan rata-ratanya adalah 3,76. Dari hasil tersebut, maka secara keseluruhan pendapat para evaluator dari 1 sampai 5 ini adalah netral karena nilainya 3,76. Nah, pada netral ini pada angka 3 ini ya. Kan dari skala Likert ini 3 ini termasuk netral pada ukuran 5. Kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Nah, bisa dilihat ini 4,2, yang lainnya di bawah 4,2. Sedangkan yang harus mendapat perhatian lebih baik adalah kriteria perpaduan warna. Nah, pada perpaduan warna ini, ini mendapat nilai paling rendah yaitu 3,2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan komen di bawah. Mencari kucing hitam di ruangan gelap lebih mudah daripada mencari motivasi di hari Senin dan Selasa. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.